kenalan dengan yang namanya state ya. Setelah kita kenalan sama props gitu, sekarang kita kenalan yang namanya dengan state. Nah, si state itu apa? Si state itu adalah sebuah properti, sama-sama properti seperti props atau bisa dibilang variabel yang didefinisikan di dalam sebuah kelas ya. Jadi tentunya ini pakai kelas komponen ya. Nah, sedangkan si prop kan tadi ngomongnya si prop itu properti di luar kelas atau kelas parent gitu. Kalau si state ini dia di dalam kelas. Oke. Bedanya apa? Nah, kalau si props ini sifatnya eh, tidak bisa dirubah gitu ya. Kecuali dengan menggunakan hooks gitu ya. Tapi kalau si state ini itu datanya yang disimpan di dalam komponen yang tipenya kelas gitu. Nah, si state ini sifatnya privat ya dan hanya relevan terhadap komponen itu sendiri. Jadi bisa berbedanya dengan prop itu ya value-nya bisa dilempar dari komponen lain. Nah, kalau si state ini hanya bisa disimpan dan diubah di dalam komponen itu sendiri. Oke. Kalau kata kuncinya itu gunakan state jika kamu ingin mengolah data yang bersifat internal di dalam komponen itu sendiri. Nah, si state ini pada dasarnya itu dapat dimodifikasi oleh aktivitas user atau perubahan data dari network. Misalnya si database-nya berubah tuh, dia akan bisa berubah tuh si state-nya. Atau misalnya ada handle klik, ngeklik button gitu, itu bisa. Ketika si data state berubah, maka si React ini akan render ulang komponennya. Makanya kita nanti pakai kelas komponen gitu ya. Nah, si object state ini harus dibuat dengan konstruktor default ya. Object state juga dapat menyimpan multi property data, jadi nggak cuma satu. Nanti kita bisa bikin state yang lebih dari satu. Set state ini fungsinya untuk merubah data state, dan set state ini digunakan untuk menggabungkan atau melakukan merger data state antara state sebelum dan sesudahnya. Kalau kita ngomong perbedaan antara prop dan state, sudah saya singgung sebelumnya. Ini ada beberapa yang paling saya garis bawahi bahwa state ini digunakan untuk menyimpan data dari komponen yang dirender ke view. State ini dapat memegang data dan dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, si state hanya dapat digunakan pada kelas komponen. Nah, kecuali setelah adanya hooks ya. Ternyata si hooks ini bisa memanipulasi data di fungsional komponen. Oke. Dan biasanya digunakan untuk event handler seperti button click ya. Ini contohnya si state ya. Misalnya nanti kita akan bikin ini. Jadi misalnya stok awal MacBook-nya 10, kemudian kalau udah beli dia berkurang setelah habis dia ngomong bahwa dia habis gitu ya. Oke, sekarang kita praktek saja. Kita akan bikin di sini ya, di beranda, di kelas ini saya bikin baru. Namanya produk aja, produk.csx ya, seperti ini. Lalu kita import dulu seperti biasa, import React from React ya. Nah, sekarang bikin kelas apa nih? Produk ya. Produk extend react.component. Oke, seperti ini dia akan ngerender dulu. Ya, ketika ngerender itu si React akan return ya. Return apa? Return data ya. Div CSX ya. Seperti ini saya biarkan dulu seperti ini. Kalau mau lebih cepat saya coba pakai RC. Tab RC. Itu bisa nanti. Nah, RCC ya, RC C. Nah, sama aja lah ya, RCC ya. Nah, ini cuman bedanya sini saya ganti komponen aja seperti ini. Oke. Ini. Jadi kalau si RCC ini kita bisa bikin otomatis kelas komponen secara cepat gitu. Jadi error saya pakai div-kan dulu ini. Nah, kalau yang main state ini di sini langsung dibikinkan constructor ya. Props dan nanti state-nya ada di sini. Sebagai contoh, di dalam ini saya akan bikinkan
class name, sebuah tampilan dulu ya, namanya box stock ya. Nah, di dalam box stock ini dia isinya ada apa? Nama produk ya. Nama produk seperti ini. Terus ada image ya, image src. Oke, ada image, kemudian ada juga harga ya. Harga, kemudian ada setelah harga mungkin stok ya, stok ya. Stoknya tinggal berapa gitu, kemudian kita pasang button misalnya btn klik aja, btn klik ya, btn klik gini, kemudian saya tutup dulu buttonnya, misalnya beli gitu ya. Kemudian di sini kita bikin statusnya masih tersedia atau enggak. Ini masih kosongan gitu ya. Masih belum ada stat. Kita coba produknya kita pasang di home ya. Di home ya. Jadi blognya saya tutup, saya uncomment dulu, lalu saya rubah dengan produk. Oke. Ini ya. Oke, produk ini ya. Oke, seperti ini. Kita cek dulu. Error nggak? Oke, bener ya. Ini ya. Tampilannya benar. Tinggal mainkan CSS-nya. Nah, CSS-nya saya kok ini aja. Mirip-mirip aja ya. Si produk CSX. Berarti saya bikinkan folder CSS dulu di sini. Kalau bikin untuk CSS gitu, isinya sama ya. Kalau di sini produk itu tadi box stock. Oke, sama ya. Stocks. Kemudian kita panggil CSS-nya. Import CSS produk CSS ini ya, kita coba lihat dulu hasilnya seperti apa. Udah berubah seperti ini gambarnya. Mungkin saya akan panggil di mana ya, MacBook ya, MacBook Pro. Soalnya saya pengen ngambil gambar MacBook ini aja deh ya, ini ya. Dari sini saya coba ini ya, gambar ini saya copy aja, taruh di sini. Bener nggak tuh? Bener nggak? Coba. Ya, tampil ya. Oke, sekarang kita akan bikin stat di sini. Ya. Statnya saya bikin stat stock ya. Stoknya mungkin nih, awalnya dia stoknya dari props aja. Stoknya dari props ya. Stok. Oke, ya 10 ya. Oke, stoknya dia berarti dia manggil this dot props dot. Oke. Nah, si stok ini diambil dari sini ya, dari produk ya, dari props gitu ya. Oke, subnya itu adalah beli gitu ya, beli buat button ini, buat button itu beli. Selalu statusnya itu sedia ketika stoknya masih banyak. Lalu terakhir saya bikin fungsi disable adalah disable adalah false
ya, karena kalau masih stoknya masih banyak berarti dia buttonnya nggak bisa di disable, tapi kalau stoknya udah nol berarti dia nggak bisa di klik lagi. Oke, terus saya bikin di sini dulu ya, nama produk. Oke, nama produk itu saya pakai prop saja. Di sini nama aja ya, nama. Oke, MacBook Pro 2020 ya. Oke, kemudian saya pasang pakai expression seperti ini ya, karena dia ngambil dari props tempat lain berarti dia harus pakai this ya, this props dot nama tadi ya, nama, benar nggak, nama ya, props dot nama. Oke. Seperti ini. Oke. Nah, di sini di stoknya saya panggil dulu pakai expression, berarti this dot stat ya, dot stock. Oke. 10 ya. 10 di sini MacBook Pro udah berubah, lalu statusnya berarti kita pasang juga pakai stat, pakai expression ya, this dot stat dot status ya, beli. Oke, harga ya, harga itu karena harganya dia ngambil dari props ya, saya pakai harga aja di sini, pakai props, harganya 33 juta ya, misalnya. Oke, expression ya, this dot props dot harga. Oke ya, sama. Oke, data props dan statnya udah tampil di sini. Nah, sekarang si button kliknya saya pasang on click ya, on click. Oke, jadi si buttonnya nanti kita akan on click ya. On clicknya berarti pakai function ya, pakai function. Di sini saya pasang dulu disabled-nya, berarti dia adalah this dot stat dot disable ya, jadi masih false, artinya dia masih bisa diklik ya. Nah, di on click ini nanti kita akan pasang sebuah function ya, namanya saya pas bikin dulu di sini fungsi namanya button beli aja, beli pakai arrow function ya, seperti biasa seperti ini. Nah, this dot set stat. Nah, tadi kan kalau main rubah stat berarti pakai set stat ya, seperti ini ya, pakai stat ya. Kita akan merubah stock itu adalah this dot stat dot stock kurangi 1 gitu ya. Jadi nanti ketika ada ngeklik button beli, nanti dia akan berkurang 1 produknya. Kan stoknya adalah 10 gitu ya pertama ya, jadi nanti stoknya akan berkurang gitu. Jadi this dot ini ya, nama buttonnya, di this dot button beli. Kita coba dulu ya, kita coba dulu jalan nggak beli gitu, kurang ya, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi fungsi ininya udah berjalan dengan benar. Nah, nanti ketika si stoknya sudah 0 gitu ya, atau tinggal 1, berarti dia buttonnya tidak bisa dipakai lagi, alias ini kan masih bisa nih,
masih bisa tuh ya, minus gitu ya. Tapi kalau kita nanti robah disable-nya jadi true, maka dia nggak bisa dibeli lagi atau stoknya udah habis gitu. Nah, sekarang saya bikin kondisional ya, this dot stat dot stock ya, stok sama dengan 1 gitu ya, gini, maka kita akan rubah state-nya this dot set state lagi ya, kita akan rubah data state-nya bahwa statusnya yang tadinya tersedia menjadi habis gitu. Lalu kita akan mengubah juga state disabled-nya menjadi true. Gini ya. Oke. Kita coba ya. Set gitu ya. Nih, 10 ya, kita beli. 9 beli lagi, beli. Habis ya. Nah, ini fungsi buttonnya sudah nggak bisa dipakai karena dia stoknya sudah 0. Itu cara menggunakan state di React.js. Nah, sekarang kita rapihkan tampilannya biar lebih bagus gitu ya. Misalnya saya kasih pakai bold di sini harganya. Ya, harganya kasih bold. Mungkin saya tambahkan RP juga ya di sini ya. RP. Oke, RP. Terus buttonnya btn klik ya. Saya percantik lagi. btn klik. Misalnya backgroundnya saya ganti jadi black gitu ya. Colornya jadi white, lalu saya kasih padding 10 pixel gitu. Oke, jadi seperti ini. Bordernya non. Nah, seperti ini. Width-nya jadi 100 pixel. Oke, ya, coba ya. Nah, dia udah nggak bisa diklik lagi. Oke, seperti ini. Oke, dan dia ngomong habis. Sekarang kita mau duplikat produknya seperti ini. Saya punya 6 produk. Misalnya ini POBOK Pro 2019. 2021 misalnya 2022 2023 2024. Nah, stoknya ada yang 15, ada yang 14, ada yang 50, ada yang 100 gitu ya. Yang 108 ini harganya ada yang 53 juta, ada yang 63 juta, 37 juta, dan seperti ini. Oh, berapa nih? Oke, harus ditutup pakai elemen karena di banyak, berarti kita pakai div. Ya, pakai div bisa ya. Oh, saya hapus aja. Saya hapus ya blognya. Oke. Sip, jadi seperti ini ya. Kalau yang MacBook Pro di 10, 15 harganya beda-beda, dan ketika kita lakukan pembelian dia tidak akan berpengaruh satu sama lain ya. Dia datanya bisa jalan sendiri gitu. Ini keren sekali. Ini contoh penggunaan state di React.js. Oke ya, ini juga termasuk penggabungan antara props dan state di React.js. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di seri video React.js berikutnya.